Shalom, karena kemurahan dan anugerah Tuhan sampai hari ini kita ada dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah semesta alam yang senantiasa mencurahkan kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengarkan, merenungkan, dan juga siap melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah bukti iman dari surat Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Iman percaya kepada Tuhan Yesus pasti berdampak pada anugerah keselamatan yang diberikan dan dilimpahkan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi yang pertama, kita harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa turun ke dunia menjelma menjadi manusia untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia, mengampuni segala dosa manusia dengan kematiannya di atas kayu salib, dan dengan demikian juga memulihkan hubungan yang terpisah antara Allah dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Memang Yesus mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Ia bangkit dan diberikan kuasa baik di surga dan di bumi. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan, menerima karunia kasih hidup kekal di dalam surga. Oleh karena itu percayalah di dalam hati dan juga percayakan hidupmu kepadanya, karena Ia punya otoritas baik di bumi dan di surga. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, yang ketiga, pasti diselamatkan. Segala dosanya dan kesalahannya diampuni, dan kita dibebaskan dari tuntutan dan belenggu dosa yang seharusnya kita tanggung akibat pelanggaran kita kepada hukum Tuhan, akibat dosa-dosa kita yang kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia, kita pasti diselamatkan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Percayalah di dalam hatimu, akuilah dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, dan terimalah keselamatan dari Tuhan. Terimalah kasih karunia-Nya, hidup kekal di dalam surga pada saatnya nanti. Karena Dia yang memberikan janji adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Percayalah dalam hatimu dan akuilah dengan mulutmu, serta tunjukkanlah dengan tindakanmu, maka engkau akan diselamatkan dan diberkati. Bapa, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah diutus oleh Bapa untuk turun ke dunia, menyelamatkan manusia orang berdosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan Kau telah membangkitkan Dia dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga memberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Kami rindu menceritakan, membagikan kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Oleh karena itu pakailah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami. Kami berdoa untuk para penginjil, para pendeta, para hamba Tuhan, orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan terus Engkau curahkan, Engkau pakai dengan kuasa dan mujizat dari Tuhan, sehingga ketika mereka berdoa atas orang sakit disembuhkan. Ketika orang terikat, terbelenggu oleh kuasa kegelapan, orang-orang akan dilepas
dilepaskan dan dibebaskan. Karena memang itulah tujuan Tuhan memberikan kuasa kepada setiap hamba Tuhan, supaya kami mengadakan pembebasan, mengadakan kelepasan, dan memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang mungkin sedang merenovasi, membangun, mengurus surat izin, dan juga pengembangan pelayanan yang lainnya di seluruh muka bumi. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berikan kami kesehatian untuk saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.